Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sejumlah kawasan di Mahakam Ulu diterjang banjir dari luapan air Sungai Mahakam. Sebuah rumah warga di Trisari, Samarinda rusak akibat tanah bergerak. Presiden Joko Widodo ingatkan pemangku kepentingan untuk menjaga inflasi dan deflasi. Banjir yang melanda Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu ini direkam oleh warga. Genangan yang cukup tinggi itu menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Meski begitu, sebagian warga masih bertahan di rumahnya karena bangunannya berbentuk panggung tinggi dan masih aman dari genangan air. Salah seorang warga menyatakan, banjir kali ini lebih parah dari sebelumnya dan peningkatan airnya sangat cepat. Diyakini, banjir juga terjadi di sejumlah perkampungan yang berada di pesisir Sungai Mahakam, khususnya di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Kalau kita lihat dari hari ini, khususnya saya bangun tadi pagi, sudah ada air sudah mulai naik. Nah, setelah beberapa jam itu baru airnya naik di jalan seperti itu. Pokoknya hari ini cepat sekali airnya naik begitu. Baik Pak, untuk banjir ini berapa kampung yang terdampak Pak? Sepertinya di Kecamatan Long Pahangai ini kan ada 13 kampung. Nah, sepertinya kampung yang terdampak itu ya semua yang berada di jalur Mahakam seperti itu, khususnya di Kecamatan Long Pahangai seperti itu. Luapan air yang demikian cepat menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersikap. Dengan menggunakan kendaraan dinas, mereka mengimbau warga agar lebih waspada mengingat luapan air dari hulu Sungai Mahakam cukup deras. Danis melaporkan dari Mahakam Ulu. Luapan air berarus deras ini terjadi di aliran sungai kawasan Gang Ulin, Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara. Derasnya luapan menyebabkan tanggul yang baru selesai dikerjakan pekan lalu itu jebol, yang mengakibatkan permukiman warga terendam banjir. Lurah Sungai Siring menyatakan, jebolnya tanggul tersebut di luar perkiraan. Awalnya mereka meyakini tanggul ini mampu menahan luapan air. Keresahan pihak kelurahan semakin bertambah setelah petugas dari Balai Wilayah Sungai atau BWS menyarankan agar tanggul itu dilengkapi dengan bronjong. Pihak kelurahan menjadi resah karena tidak memiliki anggaran untuk perbaikan tersebut. Hasil dengan BWS tadi, BWS menyarankan kita untuk kalau memang mau diperbaikin ada dua pilihan. Satu, mereka memiliki sandbag. Yang kedua, bronjong, tapi kawatnya aja. Nah ini jadi pemikiran juga. Kalau kawat nanti kita ngisi pakai batu lagi, segala macam. Yang tentu nanti kita koordinasi lagi dengan perusahaan. Kalau yang tanggul ambrol kemarin memang di luar ini ekspektasi ya, karena memang terjangan air sangat deras ya. Terus duduknya di atas pasir, makanya artinya debit air yang kemarin hujan itu cukup kuat. debitnya cukup kuat. Sebelumnya, Lurah Sungai Siring menyampaikan bahwa pembuatan tanggul penahan air itu atas bantuan sejumlah perusahaan. Pihak kelurahan berinisiatif memintai dana ke perusahaan setelah memastikan pemerintah kota belum memiliki anggaran untuk pembuatan tanggul.
kita sudah lihat sendiri waktu banjir besar kemarin, gara-gara air tidak ada penahannya langsung menuju ke pemukiman, akhirnya banjir. Nah, sekarang kemarin memang dari Pak Wali dapat atensi supaya di PUPR itu diadakan anggaran, tapi karena memang anggaran Pemkot terbatas, warga tidak sabar. Kami berkoordinasi dengan perusahaan setempat, jadi semua bahan CSR-nya dari perusahaan membantu sambil menunggu anggaran dari Pemkot. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, Kelurahan berharap pemerintah kota secepatnya turun tangan memperbaiki tanggul yang jebol itu agar banjir tidak lagi terjadi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Beberapa eksavator milik pemerintah dan swasta ini dikerahkan untuk mengeruk aliran air di Sungai Kapih, Sambutan Samarinda. Tim ini harus bergerak cepat menyusul musibah banjir pasca diguyur hujan deras Senin siang. Gerak cepat dari tim gabungan ini membuat warga lega setelah sempat diliputi kecemasan karena permukiman mereka terendam banjir hingga kedalaman 20 cm. Warga menjadi cemas karena sebelumnya permukiman tersebut belum pernah dilanda banjir. Kasih tanggapan kami ini udah dianggap angin aja apa? Udah dianggap angin aja curhatan kami ini Kemarin sempat berapa dalam, Bu? Di rumah setengah begini, setengah kaki di ya? depan rumah segini. 15 cm 20. Jarurang banjir tuh lapah, habis banjir lapah banar. Sudah berapa tahun, Bu, kayak gini, Bu? Banjir terus? Baru ini mulai Baru 2005 ini ya? Saya tinggal di sini, 2024 baru saya kena banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kalaksa BPBD Samarinda menyatakan, normalisasi aliran ini dilakukan secara simultan. Tim ini pun harus lebih berhati-hati karena kawasan yang dinormalisasi berupa rawa-rawa. Jadi hitung-hitung dengan PUPR, BPBD plus punya warga yang sedang matangkan kurang lebih 3 unit ya. 3 unit. Walaupun pekerjaan nanti simultan ya. Tapi targetnya tetap sama, kita selesaikan sungai ini. Siap. Dari pekerjaannya ada kendala enggak, Pak? Dari pihak kaplingan atau dari yang yang pertama memang medannya ini kan rawa-rawa ya. Kalau eksa sederhana yang tidak ambil itu mungkin agak berat atau kecuali dibantu bantalan. Yang kedua memang terlihat ada patok-patok di sepanjang sungai ini sehingga penyempitan. Tapi ada informasi dari Pak RT bahwa sepanjang patok tetap, tapi pelebaran sungai tidak masalah. Suasana banjir di permukiman tersebut direkam sejumlah warga dengan menggunakan ponsel. Warga melakukan itu dengan maksud agar pemerintah kota segera turun tangan mengatasi banjir di daerah tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.